Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketemu lagi sama ibu guru pada pembelajaran home learning atau pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini buku yang akan anak-anak siapkan pertama adalah buku menempel atau buku capung kuning, kemudian buku kuda, selanjutnya adalah buku tulis. Nah, kita sebelum mulai belajar seperti biasa, kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Kita baca doa dulu yuk. Tanganku ada 2, jarinya 5. Jika aku berdoa, ku angkat keduanya. Angkat kedua tangannya, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Doa untuk ayah dan ibu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Doa selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Amin. Kemudian kita baca hafalan surat pendeknya. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, jangan lupa saat menonton video ibu guru, saat membaca doa dan membaca suratnya diikutin. Nah, ditonton ya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya sebelum belajar. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, tema pembelajaran kita minggu ini sudah berganti menjadi tentang rumah. Nah, kita belajar tentang temanya adalah lingkungan. Pertama kemarin kita sudah belajar tentang keluarga. Nah, sekarang minggu ini kita belajar tentang rumah. Rumah tempat tinggal kita. Tempat kita untuk istirahat, tempat kita untuk berkumpul dengan keluarga, tempat kita untuk belajar juga dari rumah. Nah, itu adalah rumah. Kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang bagian-bagian rumah. Nah, hari ini kita akan belajar pertama buku menempel atau buku capung kuning. Pada buku capung kuning ini kemarin sudah Ibu Nisa bagikan, nama Bu Fatimah bagikan kertas origami
ya. Ada yang berbentuk persegi. Anak-anak tahu ini bentuk apa? Bentuk persegi. Nah, kemudian ada lagi bentuk segitiga. Ini bentuk apa anak-anak? Segitiga. Kemudian ada lagi bentuk persegi panjang. Bentuknya kecil tapi namanya ini adalah persegi panjang. Kemudian ada bentuk persegi lagi. Ada persegi yang kecil, ada persegi yang besar. Nah, nanti kita akan membuat potongan bentuk-bentuk geometri ini dari menjadi bentuk rumah. Nah, nanti Bunisa akan contohkan. Kemudian pada buku kuda atau buku belajar menulis, anak-anak menulis halaman 11. Halaman 11 ya anak-anak ya. Itu menulis huruf awalan F. Fafa, Vivi, Fufu, Veve, Fofo. Nah, tulisannya yang rapi, yang bagus, jangan besar-besar. Kemudian nanti pada buku tulis kita akan belajar tentang bentuk geometri. Nah, ini anak-anak, di sini ada 3 macam bentuk geometri. Pertama yaitu ada bentuk lingkaran. Kemudian ada bentuk persegi dan segitiga. Oke anak-anak, ini bentuk apa? Yang bentuknya lingkaran, ini namanya lingkaran ya anak-anak. Menyerupai apa ya? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, lingkaran itu seperti apa? Seperti matahari, seperti bentuk jam, kemudian seperti roda mobil atau roda sepeda, ban sepeda. Nah, itu adalah namanya bentuk lingkaran. Kemudian ada bentuk persegi, atau anak-anak mungkin kenalnya kotak ya, tapi ini disebutnya adalah persegi. Nah, bentuk persegi ini ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Ini namanya persegi atau segi 4. Nah, ini menyerupai apa dalam kehidupan kita? Menyerupai seperti bisa televisi, terus bisa juga jendela rumah, terus bisa juga berbentuk meja dari bentuk persegi, kemudian bisa bentuk lemari ya. Nah, itu adalah bentuk persegi. Kemudian ini ada bentuk segitiga. Nah, segitiga sisinya ada 3. 1, 2, 3. Sisinya ada 3. Ini namanya adalah bentuk segitiga. Bentuk segitiga ini dalam kehidupan kita sehari-hari menyerupai apa? Bisa berbentuk gunung, bisa berbentuk tenda. Tenda ya anak-anak tahu tenda ya. Kemudian bisa berbentuk ikan, bisa berbentuk keju yang sudah dipotong ya. Ada keju berbentuk segitiga. Kemudian bisa juga berbentuk pizza. Nah, pizzanya ini tapi yang sudah dipotong. Kalau pizza yang belum dipotong bentuknya lingkaran. Kalau sudah dipotong-potong, biasanya pizza itu berbentuk segitiga. Nah, nanti kita akan menggambar 2 bentuk dari lingkaran menjadi apa? 2 bentuk persegi menjadi apa? 2 bentuk segitiga menjadi apa? Nah, nanti Bu Nisa akan contohkan, tapi contoh dari Bu Nisa itu hanya contoh. Jadi boleh sesuai dengan keinginan anak-anak. Nanti bebas gambarnya. Oke? Oke, kita lihat video berikutnya. Oke, anak-anak. Pada buku menempel kali ini kita akan membuat bentuk rumah dari potongan geometri. Bahannya sudah dibagikan kemarin, yaitu potongan bentuk geometri. Pertama kita lem bentuk persegi dulu ya, untuk menjadi tembok rumah. Kita lem, kita beri lem di belakangnya ya anak-anak. Setelah kita beri lem, kita tempel bentuk geometri, bentuk perseginya.
yang akan menjadi tembok. Kemudian kita lem lagi bentuk segitiga. Nanti bentuk segitiga ini akan menjadi atap rumah. Seperti ini. Bentuk segitiganya menjadi atap rumah. Kemudian persegi panjang kita beri lem juga belakangnya. Setelah diberi lem, kita tempel. Akan membentuk gambar pintu. Ya. Kemudian persegi kecil kita beri lem lagi. Nah, ini akan membentuk jendela seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita berikan tambahan gambar gagang pintu dan jendelanya. Seperti ini contohnya. Ini gagang pintunya. Kemudian jendelanya. Kita beri garis anak-anak. Oke, contohnya seperti ini. Nah, sudah jadi rumahnya. Sekarang anak-anak boleh menambahkan gambar rumput di halaman rumahnya dengan menggunakan krayon warna hijau. Seperti ini contohnya. Nah, lalu diberi warna. Kita gradasi anak-anak ya. Hijau tuanya di bawah. Kita gunakan gradasi rumputnya, hijau tuanya di bawah. Kemudian hijau mudanya di atas. Contoh dari Bu Nisa. Boleh lagi dikreasikan sama anak-anak sesuai dengan keinginan anak-anak ya. Nah, ini contoh dari Bu Nisa, tambahan rumput. Boleh tambah apa lagi terserah anak-anak. Boleh juga ditambahin matahari di atas. Seperti ini mataharinya. Misalnya di sini boleh. Kita gradasikan orange dengan kuning mataharinya. Seperti ini. Kita berikan cahayanya. Oke. Kemudian kita tambahkan awan. Di sebelah sini boleh. Dengan warna biru awannya. Kemudian kita warnai.
Oke, sudah jadi gambarnya seperti ini. Boleh dikreasikan lagi dengan keinginan anak-anak ya. Oke, kita lanjut pada kegiatan berikutnya. Pada buku kuda, anak-anak menulis halaman 11, yaitu Fafa, Vivi, Fufu, Feve, dan Fofo. Tulisannya rapi, yang bagus. Kemudian kegiatan berikutnya, membuat gambar dari bentuk dasar geometri, yaitu pertama dari bentuk lingkaran, kemudian bentuk persegi, dan terakhir bentuk segitiga. Nah, kita bikin bentuk gambar dari lingkaran, misalnya contohnya tadi bisa matahari anak-anak ya. Bisa matahari. Ini hanya contoh dari Bu Nisa. Boleh anak-anak kreasikan lagi nanti. Nah, setelah itu bisa juga dari bentuk lingkaran menjadi bola. Menjadi bola seperti ini. Oke. Bisa juga menjadi jam, bentuk kepala manusia, bisa berbentuk yang lain. Bebas. Ini contoh dari Bu Nisa. Kalau mau ngikuti boleh. Boleh juga sesuai dengan keinginan anak-anak. Kemudian dari bentuk persegi atau segi empat, Bu Nisa akan contohkan menjadi bentuk jendela. Jendela rumah ya. Kalau membuat bentuk persegi itu garis ya anak. Jangan nih Bu Nisa akan contohkan beberapa anak kemarin membuat garis perseginya itu seperti ini. Dibelokin seperti ini. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Jadi, kalau membuat garis itu harus lurus anak-anak. Nah, Bu Nisa akan contohkan tadi bikinnya seperti ini. Misalnya garis datar, kemudian garis tegak. Jadi jangan dibelok-belokkan ya kalau membuat, sehingga garis ini membentuk sudut 1, 2, 3, 4. Membentuk sudut. Ini namanya sudut. Ujung-ujungnya ini namanya sudut ya. Nah, Bu Nisa akan contohkan tadi membuat jendela seperti ini. Oke. Kemudian dari bentuk persegi atau segi empat, Bu Nisa contohkan akan membuat televisi. Ini televisi zaman dahulu, ada antenanya. Kemudian ada tombol untuk memutar channel atau memutar suara supaya lebih kecil, besar, ataupun untuk matikan dan nyalakan televisi. Nah, ini contoh ada bentuk atau gambar televisi pada zaman dahulu. Nah, seperti ini contohnya gambar televisi. Kemudian dari bentuk segitiga, Bu Nisa akan contohkan membuat gambar pizza yang sudah dipotong seperti ini contohnya. Nah, di sini ada sosisnya. Nah, ada kejunya. Contoh dari Bu Nisa ya, anak-anak. Contohnya seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, Bu Nisa akan bikin tenda. Nah, ini contoh membuat tenda. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah contoh bentuk gambar pada kenyataannya atau keseharian kita yang kita lihat sesuai dari bentuk geometri, lingkaran, persegi, dan segitiga. Selamat mencoba anak-anak di rumah. Nah, anak-anak, itu tadi sudah Bu Nisa contohkan kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kegiatannya itu saja, ada 3 kegiatannya. Selamat mengerjakan dari rumah, semangat terus belajarnya, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Terima kasih Mama Papa yang sudah membantu kegiatan pembelajaran dari rumah. Terima kasih juga anak-anak hebat yang semangat belajar dari rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.